Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya di sini di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kawasan mayoritas Islam di dunia. Nah, teman-teman, di sini kawasan yang pertama yang akan kita kunjungi tempat lahirnya Islam yaitu adalah Timur Tengah. Nah, istilah Timur Tengah telah dipaksa sejak lama. Banyak ahli telah mendefinisikan pengertian Timur Tengah. Ruang lingkup Timur Tengah yang sangat luas menimbulkan beragam pengertian oleh para ahli. Budaya juga menjadi landasan penyelatan istilah Timur Tengah. Definisi umum yang dipakai yaitu wilayah Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, dan sebagainya. Nah, pada tahun 1945, negara-negara di Timur Tengah membentuk Kesatuan Negara-Negara Arab. Anggota-anggota pendirinya adalah Mesir, Irak, Yordan, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, dan Republik Yaman. Meskipun istilah Timur Tengah muncul kemudian, di kawasan inilah peradaban Islam terbangun dan berkembang. Identitas Timur Tengah tidaklah hanya sebatas regional, namun juga berdasarkan pada bahasa, sejarah, dan budaya agama. Nah, wilayah Timur Tengah ini merupakan wilayah yang secara unsur pembentuk tanah terbagi dua atas dua bagian, yaitu wilayah yang subur dan tandus. Kawasan-kawasan di Timur Tengah ini baik yang subur maupun tandus memiliki potensi alam yang cukup banyak. Nah, tanamannya yang sangat terkenal di wilayah ini ialah kurma. Nah, dari hasil kurma inilah banyak orang-orang Arab dari dulu bahkan sekarang menjadikannya sebagai sumber penghasilan selain kurma. Yang menjadi unggulan hasil alam Timur Tengah yaitu adalah kopi. Selain kondisi alam yang sangat strategis, Timur Tengah ini juga memiliki alam yang cukup banyak seperti tembaga, batu bara, besi, dan minyak merupakan aset yang paling besar di wilayah tersebut. Sekitar 35% kebutuhan minyak dan gas bumi di dunia diekspor dari sini. Nah, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dan politik di Timur Tengah. Nah, masyarakat di Timur Tengah telah melalui fase kehidupan yang sangat panjang. Mereka mewarisi peradaban pra-Islam hingga zaman modern. Di bidang sosial, kebudayaan dan keagamaan banyak muncul di persoalan yang mempengaruhi politik di Timur Tengah. Isu-isu terkini konflik di bidang sosial Timur Tengah meliputi masalah demokrasi, Islamisasi, konflik, Sunsiah, dan terorisme. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang Islam yang di Afrika. Tadi yang pertama adalah Timur Tengah, sekarang adalah Afrika. Nah, sejarah penyebaran Islam di Afrika. Nah, di Afrika telah menjalin hubungan dengan Islam semenjak zaman Rasulullah SAW. Islam di Afrika pertama kali di bawah pemimpin Ammar bin As pada tahun 640 Masehi. Penguasaan Mesir yang terletak di bagian utara Afrika selanjutnya menjadi pintu gerbang daerah-daerah lain di Afrika tersebut. Nah, masuknya Islam ke Afrika ini melalui 5 cara. Yang pertama ada cara eksplorasi militer atau penaklukan.
Yang kedua melalui migrasi dan pemukiman muslim di wilayah non-muslim. Yang ketiga melalui perdagangan. Yang keempat melalui gerakan dakwah. Dan yang kelima gerakan pembersihan moral. Nah, populasi muslim di Afrika dari data-data yang dihimpun dari Carnegie Endowment for International Peace merupakan populasi penduduk muslim Afrika pada tahun 2014 ialah sebesar 581,89 juta jiwa. Selanjutnya, kawasan mayoritas Islam di Afrika ini, negara-negara mayoritas Muslim Afrika ialah negara di kawasan Afrika Utara. Nah, rata-rata penduduk Muslim di sini di atas 90%. Wilayah utara Afrika menjadi konsentrasi Muslim disebabkan wilayah ini berdekatan dengan pusat lahirnya Islam, yaitu Mekah, Madinah, yang sekarang masuk di wilayah Arab Saudi. Selanjutnya saya akan menjelaskan Islam di negara Asia. Nah, Islam menurut data yang dirilis oleh Forum on Religion dan Public Life pada tahun 2010, besaran Muslim di Asia adalah sebesar 24,3%. Sementara menurut dari Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 2014, persentase Muslim di Asia mencapai 32,16%. Nah, berdasarkan statistik, jumlah populasi Muslim di benua Asia jauh lebih besar dibanding penduduk beragama Kristen dan yang lainnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena negara dengan penduduk Muslim terbesar adalah India. Yang saat ini jumlah penduduk India mencapai 255 juta 30 juta jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang bagian Asia, Islam di Asia Tenggara. Nah, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Berbicara mengenai tentang proses masuknya Islam ke Asia Tenggara, tidak terlepas dari 5 masalah pokok: dari mana datang, siapa pembawanya, apa yang dia bawanya, kapan kedatangannya, dan bagaimana prosesnya tersebut. Dari teori-teori tentang asal Islam yang masuk ke Asia Tenggara masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Nah, kebanyakan di antaranya memberi argumen Islam di Asia Tenggara berasal dari India, namun sebagian lainnya menyatakan Islam dibawa dari Arab, Cina, dan Afrika. Nah, di Asia Tenggara, rumah bagi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia itu ada juga, selain India ini adalah juga Indonesia. Nah, dengan lebih dari 230 juta Muslim, Indonesia menunjukkan wajah Islam yang damai dan beragam budaya. Islam datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan, bukan dari peperangan. Di Malaysia dan Brunei Darussalam, Islam menjadi agama resmi negara dan memainkan peran penting dalam hukum dan pemerintahan. Kawasan ini dikenal dengan keberagaman mazhab, namun mayoritas menganut Sunni atau rata-rata mereka menganut dari mazhab Syafi'i. Nah, di sini Sub-Sahara Afrika. Di Sub-Sahara Afrika ini Islam menyebar melalui perdagangan dan dakwah, bukan penaklukan. Nigeria dengan lebih 100 juta Muslim,
menjadi pusat perkembangan Islam di Afrika Barat. Kota Kano dan Sokoto dikenal sebagai pusat ilmu keislaman. Di Sekenal dan Mali Tarekat Sufi memainkan peran penting dalam penyebaran dan kehidupan spiritual masyarakat tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kawasan minoritas tapi dengan signifikasikan, yaitu masjid di Eropa, komunitas Muslim di Amerika, Muslim Uighur, dan Muslim di Rusia. Di sini meski bukan kawasan mayoritas, negara-negara seperti Perancis, Jerman, dan Inggris memiliki populasi Muslim yang terus berkembang karena migrasinya yang cukup luas. Di Rusia, khususnya Kaukasus seperti Chechnya dan Dagestan, Islam merupakan agama yang sangat mayoritas di negara mereka. Di Cina, komunitas Muslim seperti Uighur dan Hui memiliki sejarah panjang, namun saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu Aceh sebagai gerbang Islam di Asia Tenggara. Seperti yang teman-teman ketahui, Aceh merupakan wilayah terberat dan terluar dari kepulauan Indonesia. Secara geografis, Aceh berbatasan langsung dengan kota penting dunia, yaitu Selat Malaka dan Lautan Hindia. Lautan Hindia, karena letak geografis Aceh sangatlah strategis dalam kacamata dunia. Aceh juga terletak di jalur pelayaran internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebaran penduduk Muslim di Asia Tenggara. Agama Islam menyebar hampir merata di Asia Tenggara. Negara-negara yang dihuni etnis di Melayu paling dominan Islamnya. Karena jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara ialah Indonesia, melebihi angka dari 200 juta orang. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasannya pentingnya kita mempelajari kawasan-kawasan mayoritas Islam di Indonesia ini, karena kita harus mengetahui untuk apa dan kawasan-kawasan ini kenapa mereka ini bisa mengapai agama Islam itu. Karena yang seperti kita ketahui, Nabi Muhammad kita telah berjuang yang telah menyebarkan agama di seluruh dunia, sampai orang yang agama yang lain ini, yang murtad ini, bisa masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena mereka sangat mendominan pada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, saya akan menjelaskan satu materi lagi, yaitu tentang tanahnya para Rasul. Seperti yang kita ketahui, Nabi yang pertama ialah Nabi Adam alaihissalam, sekaligus sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi, khalifah di muka bumi. Meskipun ada perdebatan pendapat mengenai tempat turunnya Nabi Adam ini, para sejarawan sepakat bahwa Allah mempertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Selanjutnya adalah Nabi Nuh alaihissalam diutus tempat terkenal dengan sebutan Babilonia, terletak di wilayah Mesopotamia atau disebut dengan selatan Irak. Nabi Nuh ini diutus oleh Bani Rasyid
Nah, nabi-nabi yang lahir juga diutus Allah dan diberikan sebuah wahyu ataupun sebuah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya ialah dari Afrika hingga Asia, dari padang pasir hingga pulau-pulau tropis, Islam itu tumbuh dan berkembang dengan wilayah wajah yang beragam namun bersatu dalam satu akidah. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.